kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Boleh silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan berbicara mengenai damai sejahtera. Kalau minggu kemarin saudara saya berkhotbah mengenai perfect peace, hari ini saya akan berbicara mengenai living in peace. Kalau saudara, coba boleh slide yang pertama. Kalau saudara baca boleh slide-nya. Kalau saudara baca tulisan ini, mana ya? Belum ya? Oke, ya saudara, kalau minggu kemarin saudara mendengar khotbah saya berbicara mengenai damai sejahtera yang sempurna. Ya, saudara, nggak semua orang bisa memiliki damai sejahtera yang sempurna, saudara. Menurut Yesaya 26 ayat 3, hanya orang-orang yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya selalu percaya penuh kepada Tuhan. Dialah yang akan dijagai Tuhan dengan damai sejahteranya yang sempurna, saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai living in peace, hidup di dalam damai sejahtera. Nah, banyak orang itu kan sehari-harinya nggak bisa mendapatkan ketenangan, ya saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu restless, ya restless. Udah bisa belum? Belum bisa ya? Udah ya, coba. Mana? 2 menit. 2 menit. Ya, saudara, kalau saudara baca, udah nggak apa-apa di skip aja. Nggak usah. Kalau saudara baca tulisan RIP, ya, rest in peace, itu biasanya saudara lihatnya di mana? Ya, soalnya hari-hari ini banyak ya RIP, rest in peace di Facebook. Tapi pada umumnya kita ngelihat rest in peace itu ada di mana, saudara? Di kuburan, benar nggak ya? Di kuburan. Nah, banyak orang berpikir bahwa orang itu harus mati dulu baru bisa mendapatkan ketenangan. Rest in peace. Akhirnya dia telah beristirahat dengan tenang, ya. Rest in peace, beristirahat dengan tenang. Nah, terus terang saudara, kata rest in peace ini menimbulkan pertanyaan buat saya, saudara. Apakah hanya kematian yang membuat orang pada akhirnya bisa menemukan ketenangan? Ya, betul. Tidak. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa kita pun bisa mendapatkan ketenangan selama kita hidup di dunia ini. Makanya khotbah saya hari ini saya beri judul Living in Peace. Awalnya saya mau kasih judul Rest in Peace. Cuman kayaknya itu judulnya terlalu mencekam ya saudara. Apalagi kalau nanti masuk YouTube, Rest in Peace, terus ada foto saya gitu. Nanti orang bisa salah ngerti kan. Makanya saya judulnya Living in Peace. Nah, seperti tadi saya bilang saudara, banyak orang yang sehari-harinya tidak bisa mendapatkan ketenangan. Dalam bahasa Inggrisnya itu restless. Restless itu nggak bisa relax, nggak bisa rest. Nah, itu pada umumnya ditimbulkan karena kecemasan, saudara, kekhawatiran dan kegelisahan. Coba kita buka Ayub 3 ayat 26. Ayub 3 ayat 26. Di sini dikatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, jadi saudara lihat di sini bahwa Ayub pun mengalami kegelisahan yang amat sangat besar, saudara. Sampai membuat dia tidak bisa istirahat dengan tenang.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I have no rest, nggak bisa istirahat. Itu seperti orang nggak bisa tidur ya saudara. Nah, mungkin ada orang badan bisa mencoba untuk tidur, ya badan kita trying to have a rest, tapi jiwa kita itu nggak bisa rest, saudara. Badan sih dalam posisi tidur, tubuh dalam keadaan istirahat, tetapi pikirannya itu nggak tidur, jalan terus. Nah, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami ini atau mungkin saat ini sedang mengalaminya, stres sampai nggak bisa tidur. Saya pernah saudara, udah lama sih, udah cukup lama, dan itu benar-benar nggak enak saudara. Bukannya saya nggak bisa tidur loh saudara. Ya kalau orang nggak bisa tidur itu kan bawaannya mungkin ya bawaannya seger gitu ya, nggak bisa tidur melek terus, mungkin bisa karena habis minum kopi gitu ya. Tapi ada juga orang yang nggak bisa tidur memang karena gelisah gitu, bolak-balik miring kiri kanan ya, banyak pikiran. Nah itu masih mending saudara, nggak bisa tidur cuman kayak bolak-balik gelisah doang. Tetapi saya pernah mengalami tidur, badan tidur tapi pikiran nggak tidur. Gimana tuh, nggak enak banget loh. Jadi rasanya ngantuk, secara badan nih tidur, tapi pikiran tuh jalan terus. Nah kalau orang kan biasanya kalau tidur itu kan pikiran nggak mikir gitu ya, nggak sadar. Tapi ini nggak, pikiran tuh kayak mikir terus gitu, gimana ya? Itu untungnya tuh cuma beberapa hari doang saudara, mungkin 2 hari lah atau 3 hari. Nah saya punya teman nggak bisa tidur udah bertahun-tahun saudara. Dia harus minum obat tidur kalau mau tidur. Itu pun tidurnya baru bisa jam 3 pagi. Dan tidurnya pun juga cuma bisa 3-4 jam. Bayangin saudara, itu kasihan banget, benar-benar kesiksa hidupnya. Dia sampai bilang begini, dia siang gue sengaja banyakin aktivitas supaya badannya capek. Dia berharap supaya malamnya jadi bisa tidur, tetapi tetap aja dia nggak bisa tidur. Jadi dia udah nggak pernah bisa tidur normal lagi saudara, udah bertahun-tahun. Nah sekarang sampai bikin dia kepikiran, dia takut gara-gara kurang tidur nanti bisa ganggu organ tubuh lainnya. Nah jadi ya itu dampaknya seperti itu saudara. Nah ini yang namanya restless, hidup tidak tenang. Seperti teman saya itu saudara, tidur dengan tenang aja nggak bisa, apalagi hidup dengan tenang, ya kan? Kalau tidur itu kan reaksi tubuh yang normal, benar nggak? Otomatis gitu loh. Maksud saya ketika badan capek tidur, pikiran pun juga bisa tidur, bisa relax, bisa have rest. Nah kalau tidur aja pikirannya jalan terus, nggak bisa rest, saudara bisa bayangin nggak kalau dia lagi nggak tidur? Hidupnya gimana gitu. Nah makanya hari ini kita akan melihat bagaimana caranya living in peace, how to have a life of peace. Saya jadi teringat saudara ketika Petrus dan teman-temannya itu mengalami badai, ya saudara ingat cerita itu kan? Waktu di tengah-tengah badai, di tengah-tengah angin ribut yang begitu hebat, saudara tahu kan Tuhan Yesus malah ngapain? Dia tidur. Bayangin saudara, di tengah-tengah badai yang begitu dahsyat, Yesus masih bisa tidur. Ini luar biasa banget. Tuhan Yesus ketenangannya luar biasa. Nah, ini harusnya menyadarkan kita satu hal saudara, bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu damainya Yesus. Benar gak? Gak ada satu hal pun, termasuk bahaya maut, termasuk ancaman sekalipun dia ada dalam situasi yang mencekam, Yesus bisa tetap tidur dengan tenang. Wah, bukankah ketenangan seperti ini saudara yang kita inginkan? Tapi saya bukan bilang kalau berarti ada gempa bumi misalnya ya, saudara tidur tenang-tenang aja ya. Bukan begitu. Biar ada gempa bumi, angin ribut gitu ya, kebakaran, udahlah tidur tenang seperti Tuhan Yesus. Bukan gitu maksud saya saudara. Maksudnya di sini adalah milikilah gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Dia nggak panikan saudara. Dia nggak panikan. Saudara bisa bayangin nggak? Seandainya Tuhan Yesus pada saat itu panik gitu ya, ada badai, gimana nih? Gitu. Kalau saudara melihat Tuhan kayak gitu,
Bagaimana saudara bisa percaya sama Tuhan yang seperti itu? Nah, puji nama Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tenang saudara, amin. Di sini kita bisa lihat karakternya Tuhan itu bagaimana ketika Yesus ada di tengah badai, dia tetap apa saudara? Tenang. Nah, kita juga harus seperti Tuhan Yesus saudara, amin. Saudara tahu sendiri bahwa murid-muridnya aja sampai bingung melihat Tuhan Yesus kok malah bisa tidur dengan tenang di tengah-tengah badai. Orang lagi angin topan begini gitu loh. Dia sampai ngomong gini, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa?" Ya bayangin saudara, murid-muridnya sampai ngomong gitu. Melihat Tuhan yang begitu tenang membuat murid-muridnya berpikir, wah Tuhan nggak peduli nih. Seolah-olah Tuhan itu nggak care. Nah memang begitulah saudara ya, kalau orang lagi panik, melihat orang lain nggak panik, jadi kesel. Benar nggak? Bawaannya jadi mau marah gitu. Kesannya itu orang yang nggak panik, nggak peduli. Kenapa sih cuman gue doang nih yang panik? Kok lu bisa gitu, nyantai-nyantai gitu? Lu nggak peduli ya sama gue gitu ya. Biasanya kan orang kalau panik ngomongnya gitu ya saudara. Ya ini pengalaman saya saudara. Kalau lagi panik ngomongnya gitu. Saya kesel kalau panik, terus suami saya Pak Alek nggak panik. Kayaknya kok lu nggak ikutan panik sama gue gitu. Ya. Nah tapi di sini saudara ada satu hal menarik ya yang saya perhatikan dari ceritanya ini saudara. Ketika angin ribut melanda Tuhan Yesus dan murid-muridnya, saudara tahu nggak, angin ribut sebesar apapun itu tidak bisa membangunkan Yesus loh. Yesus tidak bangun dengan adanya angin ribut. Tetapi ketika Petrus berteriak minta tolong, dia langsung apa? Bangun. Yesus langsung bangun begitu mendengar murid-muridnya berteriak. Jadi dari sini saudara kita bisa tahu bahwa Yesus itu selalu mendengar seruan doa kita. Amin. Yesus itu selalu mendengar seruan doa kita. Dia tidak pernah tidur. Amin saudara. Ketika engkau berseru kepadanya, dia mendengar. Dia tahu persoalan kita dan dia peduli dengan kesusahan kita. Lalu ketika Petrus membangunkan Yesus, Yesus bilang apa sama angin ribut itu? Diam, tenanglah. Kalau dalam King James Version-nya dikatakan peace. Dikatakan peace, be still. Diam, tenanglah. Wah, ini luar biasa saudara. Ketika Tuhan katakan peace, be still. Diam, tenanglah. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus meredakan angin dan badai, dikatakan diam, tenanglah. Saudara tahu, angin dan badai itu pun nurut sama Tuhan. Tetapi kenapa? Coba saudara pikir, angin dan badai bisa nurut sama Tuhan, tetapi kenapa kita manusia susah banget nurut sama Tuhan? Benar gak? Kalau Tuhan bilang, Livia, peace, be still, susah banget gitu. Pikiran kita itu kan sering berkecamuk ya saudara, seperti laut yang sedang bergelora, like a raging seas. Jadi kita suka gelisah gitu, pikirannya gak karu-karuan. Entah berapa kali saudara, Tuhan sudah bilang sama saudara, peace, be still, diam, tenanglah. Tapi kita gak nurut saudara. Jadi saya hari ini mau mengatakan sama saudara, kalau saudara takut, kalau saudara merasa khawatir, cemas, gelisah, panik, stres, restless, coba saudara bayangkan Tuhan ngomong gitu sama saudara. Livia, peace, be still. Jamal, peace, be still. Ya. Sintong, peace, be still. Diam, tenanglah. Kalau angin dan badai aja nurut saudara, masa sih kita gak mau nurut, ya kan? Nah seperti Tuhan juga mengatakan kepada badai itu, peace, be still. Engkau pun juga bisa mengatakan kepada badai pikiranmu yang terus restless. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang tenang, saudara, dia akan kuat. Kalau saudara restless terus ya, gelisah mulu, gak tenang-tenang, saudara gak akan kuat. Nah, memang untuk bisa tenang saudara dan menantikan Tuhan itu gak mudah ya. Nah, saya mau kasih lihat satu quote. Udah bisa belum? Quote slide yang nomor 3 aja langsung. Saya mau lihat kasih lihat saudara satu quote. Ini Warren Wiersbe ya, seorang bapak gereja, dia bilang begini. Dalam bahasa Inggrisnya. Error katanya saudara ya. Dia bilang begini. Kemampuan untuk menenangkan jiwa kita dan menantikan Tuhan itu adalah satu hal yang tersulit dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa saudara? Karena dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Dan kita punya kodrat sebagai manusia itu memang restless saudara. Restless, gak bisa tenang. Jadi restless itu memang udah nature-nya kita, udah kodrat kita sebagai manusia saudara. Walaupun memang tiap orang itu tingkat restless-nya itu beda-beda ya, levelnya beda-beda. Ada yang mild, ada yang parah. Tapi Tuhan gak ingin kita jadi orang restless saudara. Kita harus berubah dan kita bisa berubah. Tuhan gak mau kita jadi orang yang dikit-dikit panik ya, gelisah terus, bawaannya gak tenang mulu, parno gitu ya. Tuhan gak mau. Nah, jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus saudara. Ketika kekhawatiran dan ketakutan itu menghampirimu, jangan biarkan itu masuk dan merasuki pikiranmu saudara. Kita punya kuasa untuk menyetop itu. Nah, ini udah keluar nih. Quote-nya dibilang gini. The ability to calm your soul and wait before God is one of the most difficult things in the Christian life. Our old nature is restless. The world around us is frantically in a hurry. But a restless heart usually leads to a reckless life. Ya, itu artinya memang nature kita itu restless, saudara. Dan gak bisa dihindari karena memang dunia di sekitar kita itu penuh dengan frantically in a hurry, itu artinya ini loh, buru-buru gitu. Jadi gelisah. Dunia kita memang penuh dengan kegelisahan dan kepanikan. Tetapi heart yang restless, jiwa yang restless itu biasanya akan menuju kepada hidup yang reckless, berantakan. Hidupnya akan gak karu-karuan saudara. Makanya Tuhan gak mau kita jadi orang restless. Ya, jangan gelisah, jangan jadi orang yang suka gelisah saudara. Ya. Nah, ketika kegelisahan itu menghampirimu, ketika kekhawatiran itu masuk ke dalam pikiranmu, jangan biarkan saudara. You have the power to stop it. Katakan seperti Tuhan mengatakan kepada badai itu, peace, be still. Peace, be still. Nah, saudara, kita mau living in peace atau enggak, itu pilihan kita saudara. It's a choice. Tuhan itu sudah berikan damainya kepada kita. Nah, sekarang terserah kita apakah kita mau menerimanya dan hidup di dalamnya. Nah, saya percaya semua orang tentunya ingin hidup tenang dan damai ya saudara. Tetapi kita juga tahu bahwa pada kenyataannya dunia kita akhir-akhir ini malah makin kacau balau. Secara global kita tahu ada perang antar negara. Kemarin saya baru baca berita di South Africa ada kerusuhan. Ada bencana alam di mana-mana. Di Eropa, di Jerman terjadi banjir sampai makan jiwa. Bahkan sampai sekarang ada wabah penyakit yang belum selesai dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya saudara. Belum lagi secara nasional di negara kita terjadi gejolak politik dan ekonomi. Dengan banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis banyak yang tutup, tingkat pengangguran semakin tinggi, kejahatan semakin banyak. Ya, itu semuanya menyebabkan keadaan menjadi tidak damai saudara. Nggak usah di lingkungan
kota Jakarta ya, di kompleks saya aja saudara. Itu anak saya si Austin mau main sepeda sendirian aja saya deg-degan. Kalau bawaannya, aduh bagaimana nih ya gitu loh. Di komplek doang loh. Soalnya kompleks saya tuh lumayan besar. RW saya tuh besar. Jadi beda gitu ya sama zaman kita dulu tuh. Saya nggak pernah merasakan itu dulu. Tapi sekarang itu zaman berbeda saudara. Semua menjadi tidak aman dan damai ya. Bahkan secara domestik ya saudara, di dalam ruang lingkup yang lebih kecil, dalam keluarga atau rumah tangga pun juga sering tidak ada damai, benar nggak? Sering nggak ada damai. Masalah antara orang tua dan anak lah, ya, masalah mertua dan menantu atau suami dan istri, itu semua bukanlah keadaan yang membawa kita damai, saudara. Sebenarnya itu keadaan memang kita nggak bisa mengharapkan keadaan itu damai, nggak bisa, saudara. Seringkali kan kita berpikir bahwa untuk living in peace itu, untuk hidup dalam damai itu, keadaannya harus berubah jadi baik dulu, ya kan? Bagaimana saya bisa damai kalau suami saya nggak balik-balik pulang ke rumah? Bagaimana saya bisa damai kalau orang tua saya sikapnya begitu terus? Bagaimana saya bisa damai kalau ekonomi saya begini? Ada banyak hal, saudara, yang kita bisa jadikan sebagai alasan kenapa kita tidak living in peace. Tapi saudara perlu tahu, kita nggak bisa mengubah, saudara. Keadaan dunia ini tuh nggak bisa diubah. Karena memang Alkitab sendiri yang sudah menubuatkannya, bahwa dunia akan semakin jahat dan semakin rusak. Dan mungkin juga saudara nggak bisa mengubah keluargamu. Engkau nggak bisa mengubah orang tuamu, suamimu, istrimu, atau anak-anakmu. Engkau nggak bisa merubah mereka. Dan kalau engkau terus berharap orang lain yang berubah, hidupmu pasti nggak akan merasa damai. Kalau engkau terus berharap dia harus berubah, dan selama dia tidak berubah, selama itu pula engkau nggak akan merasa damai, saudara. Masa saudara mau nggak damai seumur hidup? Coba deh saudara pikir, apakah damai seperti itu sih yang saudara cari? Ya kan? Saya bukan bilang, oh berarti kita nggak perlu mendoakan. Enggak, kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita tetap mendoakan keluarga kita. Tapi jangan berharap kalau mereka nggak berubah, kita nggak bisa damai-damai. Mau sampai kapan, saudara? Ya kan? Kalau engkau mencari damai yang kayak gitu, saudara, itu cuma sementara doang. Karena damai yang saudara cari itu damai yang dikondisikan oleh situasi dan lingkungan. Seandainya oke deh, taruh kata keadaan membaik ya. Orang itu berubah. Tetapi hidup kan bergulir terus. Ya saudara, dunia bergerak terus. Dan orang juga bisa berubah lagi. Jadi mau sampai kapan saudara mengejar damai yang seperti itu? Damai yang benar, yang sejati itu adanya di sini, saudara. Bukan damai dari lingkungan, bukan damai dari sekitar, tapi di dalam sini, damai di hati kita. Dan untuk bisa mendapatkan damai di hati itu hanya Tuhan Yesus sumbernya. Amin, saudara. Jadi jangan mengharapkan situasi atau keadaan menjadi tenang, baru hidup kita bisa merasa tenang. Kalau itu yang saudara harapkan, seumur hidup saudara nggak akan merasa tenang. Nah, bagaimana untuk belajar tenang? Untuk bisa living in peace, kita bisa melihat kehidupannya Daud, saudara. Daud ini banyak mengalami pressure, ya, tekanan dalam hidupnya. Dia harus menghadapi ancaman bahaya maut berkali-kali, saudara. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh sama Saul, mertuanya sendiri. Lalu dia juga mau dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Coba bayangin, saudara. Hampir seumur hidupnya Daud itu he was on the run, ya. Maksudnya tuh dia tuh dikejar-kejar. Bayangin, saudara, hidup mana bisa hidup tenang, saudara, kalau dikejar-kejar mulu. Tetapi ini Daud luar biasa, saudara. Dia berhasil menemukan ketenangan sekalipun dia ada di tengah-tengah situasi yang mengancam. Coba kita buka, saudara, Mazmur 4 ayat 9. Mazmur 4 ayat 9.
dengan tentram. Aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini doanya Daud pada malam hari ya saudara. Dia tahu betul ketika bahaya mengancam hidupnya. Tetapi dia bilang apa? Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab apa? Sebab Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Karena dia tahu Tuhan yang akan menjaga dia. Amin saudara. Daud tahu betul Tuhan yang menjaga hidupnya. Lalu di Mazmur 131 ayat 2. Ini Mazmur ya saudara, ini bagus kalau saudara baca, itu saudara bisa melihat bagaimana pergumulannya Daud. Sampai dia bisa menemukan ketenangan. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Nah, ini yang Daud sering lakukan saudara. Dia mencoba menenangkan jiwanya. Dan dia itu sering berkata sama jiwanya saudara. Ya, dia tuh sering ngomong sama jiwanya sendiri. Jadi orang yang restless itu, engkau bisa ngomong sama jiwamu sendiri. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan? Coba deh baca di Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Ini dalam satu pasal ya. Berapa kali nih si Daud ngomong begini? Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lalu di ayat yang ke-12 juga sama, diulang lagi saudara, dia ngomong. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di pasal 43 ayat 5 dia ngomong lagi. Saudara bisa bayangin gak betapa Daud itu restless sebenarnya. Dia merasakan yang namanya restless itu. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia katakan kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau harus gelisah? Engkau kan punya Tuhan. Engkau kan punya Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya. Amin saudara. Ketika engkau merasa reckless, ketika engkau merasa restless, ketika engkau merasa gelisah dalam jiwamu, katakan, mengapa engkau harus gelisah jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab Allah adalah penolongku. Amin saudara. Lalu bagaimana kita juga bisa living in peace? Coba kita baca saudara di Yohanes 16. Itu tadi di perjanjian lama ya, kita belajar dari Daud. Sekarang kita ke perjanjian baru, kita lihat kehidupan Yesus. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Nah saudara tentunya tahu bahwa Yesus itu juga sering menghadapi ancaman maut ya saudara. Berkali-kali dia mau dibunuh sama orang Yahudi. Tetapi sama sekali itu tidak mengganggu damai sejahteranya Tuhan. Coba kita baca di ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu supaya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi apa? Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin saudara. Wah, ini ayat luar biasa saudara. Di sini Tuhan itu mengatakan kepada murid-muridnya gini, sebentar lagi aku akan mengalami penderitaan yang hebat. Bahkan kamu pun nanti akan mengalami penganiayaan yang besar. Jadi ini jelas situasinya ini sedang tidak damai saudara.
Benar nggak? Ini situasi sedang nggak damai. Saudara tahu nggak, ini ayat ya, ayat 33 adalah pesannya Tuhan Yesus yang terakhir, saudara, kepada murid-muridnya sebelum ia disalib. Setelah ayat 33 ini, Yesus nggak pernah berkhotbah lagi, saudara. Dia stop, udah selesai dia berkhotbah setelah ayat 33 ini. Kalau saudara baca di Yohanes 17 itu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, di Yohanes 17 itu Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Lalu setelah selesai berdoa di Yohanes 18, Yesus langsung ditangkap. Jadi ayat 33 ini adalah perkataan terakhir yang dia ucapkan, saudara, kepada murid-muridnya. Dia katakan apa? Semua ini, yaitu semua firman yang aku telah sampaikan kepadamu selama 3,5 tahun ini, itu aku katakan supaya apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Wow, ini luar biasa, saudara. Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita itu cuma satu. Tujuannya Tuhan ingin supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Nah, mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah yang besar. Saudara banyak mengalami pencobaan. Tuhan pun tahu, saudara. Karena Tuhan sendiri yang bilang di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak trial. Ya, banyak masalah, tantangan, rintangan, cobaan, banyak, saudara. Entah itu dari orang lain, entah itu dari keadaan sekeliling kita, atau dari si iblis. Tetapi selama engkau tinggal di dalam aku, Tuhan katakan apa? Engkau akan tetap punya damai. Jadi kuatkanlah hatimu, saudaraku. Kuatkanlah hatimu. Saya harap ini ayat bisa menjadi rema buat saudara dan saya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah, ingat perkataan Tuhan Yesus ini, saudara. Kuatkanlah hatimu. Tuhan ingin kita menguatkan hati kita sendiri, saudara. Seperti yang Daud lakukan. Aku menenangkan jiwaku. Aku telah mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih oleh ibunya. Seperti itu dia berusaha menenangkan jiwanya, saudara. Jadi saudara bisa bayangin bagaimana Tuhan Yesus itu menghadapi ancaman di depan matanya, ya saudara. Dia tahu betul sebentar lagi dirinya akan mati disalib. Tetapi dia bisa begitu tenang menghadapi situasi yang genting itu. Bahkan sekalipun dia tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia, dia tetap memberi kekuatan, saudara, kepada murid-muridnya. Dia tetap mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, jangan gentar. Kenapa dia bisa begitu tenang, saudara? Coba kita baca ayat 32. Kenapa Tuhan Yesus bisa begitu tenang sekalipun dia akan ditinggalkan sendirian? Sekalipun dia akan ditinggalkan seorang diri. Sebab apa? Aku tidak seorang diri. Padahal sebelumnya dia ngomong gini, kamu akan meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri. Sebab apa? Sebab Bapa menyertai aku, kata Tuhan. Nah, mungkin saat ini ada di antara saudara yang punya masalah yang sangat besar, ya. Saudara nggak tahu bagaimana harus menghadapinya. Bahkan saudara harus menghadapinya itu sendirian. Nggak ada orang yang menolongmu, tidak ada satupun orang di sampingmu. Saudara mungkin merasa seperti single fighter, ya, menghadapi hidup ini. Saya cuma mau katakan satu hal sama saudara. Lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus, saudara. Dia pun sendirian. Dia pun sendirian menghadapi pencobaan itu. Semua murid-muridnya meninggalkan dia. Tetapi sekalipun dia sendirian, dia tidak merasa sendiri. Wow, itu hebatnya, saudara, Tuhan Yesus. Dia sendirian tetapi dia tidak merasa sendiri. Sebab apa? Sebab dia tahu betul Bapa di surga menyertai. Amin, saudara. Dia gak peduli. Kalau semua orang gak ada yang peduli sama dia, dia gak peduli. Karena apa? Dia tahu Allah Bapa peduli. Dan itu cukup. Buat Tuhan Yesus itu cukup. Manusia bisa gak peduli dengan engkau. Mau keluargamu, orang tuamu, suami, istrimu, anakmu, siapapun bisa. Ada yang gak peduli dengan engkau. Gak masalah, saudara.
Asalkan apa? Bapa di sorga peduli dengan engkau. Amin. Itu cukup, saudara. Sekalipun Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, dia tidak takut karena dia tahu Bapa menyertai. Ada satu lagu, saudara, yang mau saya nyanyikan. Ini lagu-lagu lama, saudara, tapi saya suka lagu ini, kata-katanya bagus. Lagunya gini. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bait kedua. Meski berjalan di lembah kelam, Gembala baik membimbingku tetang. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara, di situ dikatakan di taufan gelap aku didekap. Tuhan gak pernah menjanjikan gak ada badai dalam hidupmu. Tapi dia janjikan satu, saudara. Saat engkau menghadapi badai, aku ada bersama denganmu. Sekalipun engkau harus melewati taufan yang gelap, tapi percayalah, aku mendekapmu erat. Tuhan memegang engkau erat, saudara. Luar biasa, saudara. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya mau mengajak saudara, coba periksa dirimu sekarang. Apakah situasi yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini membuat engkau tidak damai, membuat hidupmu tidak tenang, membuat engkau restless? Kalau memang iya, saudara, doa, minta sama Tuhan, saudara. Tuhan, aku mau hidup dalam damai. I want to live in peace. I want to have a life of peace. Dia menjanjikan damai sejahtera, saudara, bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Bagi orang-orang yang tetap tinggal di dalam dia, ada damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya rindu biar saudara semua yang saat ini mendengar khotbah ini bisa memperoleh damai sejahtera itu. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.